Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor, Lur. Lur ya. Kalau perang dunia ketiga terjadi hari ini, misalnya nih hari ini, nuklir, misil, roket di mana-mana, dua. Kira-kira kalian mau ngapain coba, Lur? Komen-komen di bawah ya. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film berjudul The Fourth Kind tahun 2009 bergenre horor psikologis. Film ini mengisahkan tentang banyaknya warga di sebuah kota yang kesulitan tidur karena suatu hal aneh. Awalnya psikolog yang meneliti kasus tersebut tidak menganggap serius sampai akhirnya salah satu pasien dari psikolog itu tiba-tiba menembak keluarganya sendiri tanpa alasan yang jelas. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke request pertanyaan huhuhihe dari dulurku Jula Iswan ya. Cak, kawin lari bagusnya pagi atau sore? Perlu nyalain Strava nggak, Cak? Iswan. Nggak usah sok-sokan kawin lari, Wan. Calon aja belum ada kan, Wan, Iswan Anda? Ya kan? Monggo sketsaken. Film dimulai dengan artis bernama Milla Jovovich yang akan menjelaskan beberapa hal penting di film ini. Mbak Milla mengatakan jika dia akan berperan sebagai seorang psikolog bernama Dr. Abigail Tyler. Film ini adalah adaptasi dari kejadian nyata dan juga akan menunjukkan rekaman aslinya yang berdurasi lebih dari 65 jam, Lur. Jadi biar gampang kita sebut karakter Milla di film sebagai Abigail, sedangkan yang asli di dunia nyata adalah Tyler. Jangan ketuker ya, Lur ya, oke? Milla menjelaskan bahwa film yang dia mainkan merupakan dramatisasi dari kejadian nyata yang terjadi pada tanggal 1 sampai 9 Oktober tahun 2000 di negara bagian utara Alaska, Amerika, tepatnya di kota Nome. Namun untuk alasan privasi, nama dan pekerjaan orang-orang yang muncul di rekaman video maupun audio aslinya akan disensor. Dan inilah jenis keempat. The film is a dramatization of events that occurred October 1st. In the end, what you believe is yours to decide. Footage was acquired from Gnome Psychology, personally documented. The events of the story included actual footage throughout the film. Pada tanggal 3 September 2002 di sebuah universitas, Tyler diwawancarai oleh sutradara film ini, yaitu Ola Tunde, yang kita panggil saja Ola. Tyler pun mulai menjelaskan tentang apa yang dia alami antara tanggal 1 sampai 9 Oktober 2000. Semua diawali dengan suaminya Will yang meninggal begitu tragis karena ditusuk oleh seseorang tepat di sebelah Tyler pada malam tanggal 2 Agustus tahun 2000. Tyler begitu terpukul, sedih, kecewa, apalagi anak keduanya yaitu Ashley kehilangan penglihatannya sejak insiden tersebut. Entah kenapa bisa seperti itu. Tyler pun konsul ke rekannya yang juga seorang psikolog bernama Abel di kota Anchorage, Alaska. Abel membantu Abigail mengingat sosok yang membunuh Will di malam itu. Abel juga akan menggunakan metode hipnoterapi dengan menyuruh Abigail rileks dan perlahan-lahan masuk ke alam bawah sadarnya agar Abigail dapat merasakan ulang insiden tersebut. Tapi yang terjadi, Lur, Sound of my voice as I count back. 10. Back into the past. The night of August 2nd. What happens? What happened? I'm wide awake, just lying. Yeah. If I could just see his face. Consider taking some time off. Real time. Abigail masih dikuasai oleh ketakutannya dan dia belum bisa mengetahui siapakah sebenarnya sosok yang membunuh sang suami. Setelah itu dia pun kembali ke Nome, Alaska yang hanya bisa diakses dengan naik pesawat, Lur. Lalu Abigail melanjutkan bekerja di klinik miliknya di sana yang membuka konsultasi psikologi dengan metode hipnoterapi untuk orang-orang Nome. Abigail juga menggunakan data hasil konsul tersebut dalam penelitiannya bersama mendiang Will untuk mencari tahu penyebab gangguan tidur yang cukup aneh di kota tersebut. Banyak pasien yang datang hari itu diantaranya adalah Scott dan Tommy. Namun anehnya mereka memiliki keluhan yang hampir sama, yaitu di jam 2.30 sampai jam 3 dini hari mereka terbangun dari tidur dan kedatangan burung hantu di jendela yang ingin masuk ke dalam rumah. Mereka semua mengaku jika peristiwa tersebut rasanya seperti mimpi dan tidak pernah terjadi. Bukan hanya itu, mereka semua juga mengatakan jika sebelumnya pernah melihat burung hantu tersebut saat masih kecil. What time does this normally occur? Around 2:30, 3 in the morning. A white owl.
just looking at me. Had you ever seen it before? Yeah, once when I was a kid. It's almost like it didn't happen in a dream. You're not the first patient I've had experience something like this. Kematian Will yang begitu mendadak bukan hanya meninggalkan duka mendalam pada Abigail, tapi Ashley juga dibully teman-temannya karena dianggap memalsukan kebutaannya. Sedangkan anak pertama Abigail yaitu Ronnie yang juga sangat terpukul menyalahkan ibunya atas kepergian Will. Di malam itu Abigail memutar rekaman suara Will yang direkam pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 atau sehari sebelum kematiannya, di mana Will mengatakan jika sepertinya masyarakat Nome yang kurang lebih sebanyak 300 orang mengalami gangguan tidur. Kalaupun berhasil terlelap, mereka akan terbangun dalam keadaan gelisah, ketakutan, dan juga panik. Namun Will masih belum mengetahui penyebabnya. Dengan kata lain, semua itu sangat berkaitan dengan pasien-pasien Abigail yang juga tidak bisa tidur karena didatangi oleh seekor burung hantu. And do you think he may have blamed you for Will's death? Around 3 in the morning, they're apprehensive, frightened. We've seen over 2 are all exhibiting the same. Di tanggal 2 Oktober tahun 2000, Tommy kembali datang konsul ke klinik Abigail untuk membahas kesulitan tidurnya semalam. Namun bukan burung hantu yang dilihatnya, melainkan seonggok makhluk aneh yang datang membuka pintu kamarnya dan... No, I don't see it. You said you saw something. I didn't see anything. Did you see the owl? Can we talk about this? Beberapa jam kemudian, tepatnya di tanggal 3 Oktober tahun 2000 jam 1 pagi, 911 mendapat telepon darurat dari istrinya Tommy yang sangat amat ketakutan karena Tommy menodongkan pistol ke istri dan anak-anaknya, bahkan sempat menembakkan pistolnya. Gak pakai lama, kepala polisi Nome yaitu Agus atau Agus aja lur ya, langsung OTW ke rumah Tommy bersama regu polisinya. Tapi sesampainya di sana, Tommy hanya ingin bicara dengan Abigail dan Agus pun langsung menelpon Abigail untuk segera datang ke TKP. Lalu scene menunjukkan rekaman asli bersamaan dengan scene film saat Abigail berusaha menyadarkan Tommy agar menghentikan aksinya. Akan tetapi Tommy masih terus menyandra anak istrinya hingga polisi kesulitan membidik Tommy. Namun anehnya di telepon, Tommy sempat menanyakan dengan histeris apa arti dari kata-kata Zimabu Eater, yaitu kata-kata yang diucapkan dari makhluk aneh alias sosok misterius yang sebelumnya mendatangi Tommy. Lalu yang terjadi lur, I'm so sorry, but I gotta do this. Please, before somebody gets hurt, look at your way. Eater, Zimabu. Badu eater. What the hell? insiden malam itu sangatlah tragis. Tommy membunuh keluarganya, juga menembak endasnya sendiri. Namun di telepon Abigail sempat mendengar kata-kata aneh yang Tommy sendiri tidak tahu artinya apa, yaitu Zimabu Eater. Dan Tommy terlihat seperti orang yang benar-benar ketakutan lur. Setelah itu Abigail dibawa Agus ke kantor polisi, tepatnya pukul 3:30 dini hari, karena Abigail lah yang dipanggil Tommy saat kejadian berlangsung. Orang terakhir yang ditemui Tommy sebelum keluarganya juga Abigail saat dia berkonsultasi. Abigail pun menjelaskan ke Agus tentang gangguan tidur Tommy serta burung hantu yang sering dilihatnya. Akan tetapi Agus justru menuduh Abigail jika hipnoterapinya lah yang mempengaruhi Tommy melakukan hal keji tersebut. Menurut Agus, jika kondisi pasien tidak stabil, seharusnya Abigail segera melapor ke polisi agar Tommy bisa segera diawasi. Karena merasa tersinggung, Abigail pun membahas tentang kepolisian Nome yang masih belum menemukan titik terang kasus kematian suaminya Will, serta kasus-kasus pembunuhan maupun berita orang hilang yang belum ada kejelasannya. For your information lur, memang banyak orang hilang di Nome, Alaska dari tahun 1960 sampai 2000. Alih-alih menenangkan Abigail dan mencari solusinya, brengkesnya Agus malah membentak Abigail dan memaksa menghentikan klinik hipnoterapinya beserta penelitiannya bersama Will. Abby, why didn't you contact us if you suspected he was Now, there are more unsolved murders than any other town in Alaska. My husband was lying on one of those labs, and you still haven't found his... I don't deal in hallucinations. I don't deal in visions in the ether. You stop.
Whatever it is, governmental studies, whatever it is. Abigail semakin terpuruk karena selain kehilangan suaminya, Abigail juga merasa bersalah atas kematian Tommy dan keluarganya. Apalagi sekarang praktiknya juga dilarang oleh kepolisian. Dan sebelum tidur, Abigail pun membuat rekaman suara yang membahas betapa tragisnya insiden Tommy. Karena khawatir dengan kondisi Abigail, rekan psikolognya Abel pun datang ke Nome untuk berjaga-jaga jika sampai ada kejadian janggal yang menimpa Abigail. Sementara itu, meski sudah dilarang, Abigail tetap melanjutkan penelitian hipnoterapinya yang kali ini pasiennya adalah Scott sambil ditemani oleh istrinya, sebut saja Ngatiem, dan Abel juga akan ikut membantu. Sebelum itu, Abigail meminta asistennya mengecek rekaman suara yang dia buat semalam. Lalu sesi hipnoterapi pun dimulai. Setelah masuk ke alam bawah sadar, Scott menjelaskan burung hantu yang dia lihat berwarna abu-abu dan coklat, bentuk matanya agak aneh dan tidak seperti burung hantu pada umumnya. Namun tiba-tiba Scott mengatakan jika ada sosok misterius yang masuk ke rumahnya tanpa membunyikan alarm, padahal Scott sudah mengaktifkannya. Scott juga mengaku jika sosok tersebut sudah sering muncul sejak dia kecil dan I know what they are. They come all the time. Something's not there. Can you see? Not who. I saw them. They're not from here. So talk inside your mind, like can't remember, and I remember the smell, like the putrid cinnamon. Scott pun menjelaskan bahwa makhluk yang dia lihat mirip burung hantu dan sepertinya bukan berasal dari bumi. Makhluk itu juga beraroma kayu manis yang menyengat dan mereka sempat membawa Scott pergi. Tapi Scott tidak mengingat sama sekali kemana tujuannya dan apa yang mereka perbuat. Selain itu, Scott merasa mereka juga sering bicara lewat telepati di dalam otak Scott, lur. Ya, dari sini kita bisa berasumsi jika Tommy melakukan perbuatan keji karena dalam pengaruh makhluk tersebut, dan mungkin kematian Will juga merupakan ulah makhluk-makhluk itu, yang dari sini kita sebut saja alien ya lur ya, karena sosoknya mirip burung hantu dan tidak berasal dari bumi ya kan. Lalu Abigail mulai membahas tentang teori penculikan alien ke Abel, di mana sejak tahun 1930 terhitung ada sekitar 11 juta orang yang mengaku pernah menyaksikan atau kenal dengan seseorang yang pernah melihat UFO. Namun menurut Abel, semua itu masih dianggap tahayul karena belum bisa dibuktikan dengan jelas. There are over 11 million. Someone who's seen kidnappings, but abduction. Alien abductions, do you? Akan tetapi setelah Scott dan istrinya pulang, asisten Abigail datang dengan paniknya dan memberitahu bahwa ada yang aneh dari rekaman suara Abigail yang sebelumnya telah dia berikan, karena ternyata I don't know what this is. I don't know what's going on. It's not my voice. That's not me. kalau kita perhatikan, semua keanehan itu mulai terjadi lur setelah bunyi pintu terbuka, yang bisa jadi memang ada sosok alien mendatangi Abigail di malam itu, namun dia sepertinya tidak mengingatnya. Lalu film pun beralih ke wawancara Tyler dengan Pak Sutradara Olah. Tyler menjelaskan bahwa setelah mendengarkan rekaman aneh tersebut, dia berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Tyler menemukan guratan kuku di lantai, bekas Tyler yang menahan diri dengan kukunya saat dia sedang ditarik keluar lewat jendela, dan kira-kira kejadiannya jam 3:30. Selain itu juga terdapat luka semacam alergi di punggung Tyler, namun dia masih penasaran dengan bahasa di akhir rekaman setelah teriakannya. Cause that somehow allergic reaction thing came into my room and I saw a scratch. It wasn't that shit I had heard before. Abigail yakin jika bahasa aneh itu adalah petunjuk dari semua kejanggalan di Nome akhir-akhir ini. Mulai dari gangguan tidur yang dialami banyak orang, insiden tragis Tommy dan keluarganya, sampai kematian Will yang pelakunya masih belum diketahui. Abigail terus mengulik info hingga menemukan buku di meja kerja suaminya Will, karya penulis bernama Dr. Odusami tentang bahasa Sumeria, yaitu bahasa paling tua
tertua di dunia, kira-kira dari tahun 3100 sebelum Masehi, jauh lebih tua dari hieroglifnya Mesir, Lur, dan dipercaya memiliki keterkaitan yang kuat dengan entitas tak dikenal di luar angkasa, yaitu alien. Sebelum Abigail menghubungi Odusami, ternyata Will juga pernah menelpon beliau, dan itu artinya Will juga sudah mengetahui tentang bangsa alien yang meneror kota Nome. There was a man who called me from this number. He called himself John. That was my husband. Di tanggal 4 Oktober, Odusami pun menemui Abigail beserta Abel di rumahnya dan mulai mengupas rekaman tersebut. Jika diterjemahkan ternyata ada beberapa kata seperti ciptaan kami, menguji, dan juga hancur atau musnah. Namun Odusami yakin jika kedatangan mereka bukan untuk hal yang positif. Di lain sisi, Abel menganggap bahasa itu tidak ada hubungannya sama sekali karena menurutnya hanya sekedar distorsi suara. Akan tetapi Abigail menjelaskan bahwa dia selalu menggunakan kaset baru untuk merekam yang seharusnya hasil suara akan baik-baik saja. The last word is ruin or destroy. Examine is the our creation is the last two. Now we're talking about the oldest language and for whatever reason recorded. Number of reasons for the distortion in the voice. Odusami lanjut menjelaskan bahwa Sumeria sangat erat dengan hal-hal berbau alien karena di museum-museum yang menunjukkan peninggalan-peninggalan Sumeria terdapat banyak ukiran-ukiran yang disebut out of place artifacts atau OO parts alias ukiran yang menunjukkan teknologi yang jauh-jauh lebih canggih dari zamannya, seperti ukiran panah api yang mirip roket Apollo sampai ukiran manusia yang memakai baju astronot sambil menaiki roket. Bahkan kejadian kapal Nabi Nuh juga dipercaya terjadi di tahun-tahun bangsa Sumeria itu berjaya. Itu artinya di era tersebut, Lur, banyak terjadi kejanggalan di luar nalar meskipun bukti-buktinya masih belum ditemukan sepenuhnya. Maka dari itu, setelah mendengar cerita Abigail berikut rekaman, Odusami pun berasumsi jika malam itu Abigail sempat diculik oleh bangsa alien. Genesis came from the Sumerian, Noah's Ark came from the Sumerian etchings and sculptures of men inside what looked like oxygen masks. You can go into any Sumerian exhibit and see what I'm about to tell you. Do you honestly believe you were forced by members of an alien race? Setelah itu Abigail pun mendapat telepon dari Ngatiem yang terdengar panik dan suaminya Scott meminta Abigail untuk segera datang ke rumah. Abigail langsung OTW ke sana bersama Abel dan Odusami karena takut terjadi insiden seperti Tommy. Sesampainya di sana, Scott terlihat menggigil ketakutan di kasur dan terdapat luka aneh di lengan kanannya. Scott ingin menjelaskan sesuatu yang seakan-akan sedang menggerogoti pikirannya. Lalu setelah itu kamera pun disetting oleh Abel agar nantinya mereka bisa meneliti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sesi hipnotis pun kembali dimulai demi mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran Scott. Dan What is this? How did you get this? I didn't know it was to get this out of my head. It feels like it's stuck in me. Relax, just relax. There's a lot of people in the room. sumpah ngeri banget, Krik. Scott kesurupan hingga tubuhnya melayang. Lalu dia berkata dengan bahasa Sumeria yang jika diartikan sepertinya itu adalah pesan dari alien kepada Abigail untuk segera menghentikan segala penelitiannya di Nome. Mereka semua pun ketakutan, khususnya Abigail yang langsung bersiap pergi ke North Carolina bersama anak-anaknya. Akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Agus karena menurutnya Abigail harus bertanggung jawab kepada Scott yang mengalami cedera serius di lehernya pasca kejadian tadi. Tak lama kemudian Abel pun datang dan berusaha meyakinkan Agus jika itu semua bukan ulah Abigail. Lagi pula Abel, Odusami dan juga Ngatiem menyaksikan sendiri betapa ngerinya insiden tersebut meski tidak ada bukti karena rekamannya rusak. Yang akhirnya dalam 24 jam ke depan Abigail dilarang kemana-mana dan terdapat anak buah Agus yang mengawasinya di luar rumah sementara Abel akan diinterogasi. He's paralyzed from the neck down. The vertebrae in his neck
It was all distorted. How am I supposed to believe this? Can't take me away from my children. I don't know what this looks like, but I was there. You will be under 24 hours and you will not leave these. But whatever you do, you cannot for something you don't understand. Di kantor polisi, Agus menjelaskan banyaknya kejadian janggal yang sudah terjadi sejak tahun 1960 di kota Nome. Mulai dari pembunuhan dan kasus orang-orang hilang, hingga FBI sering ditugaskan ke sana. Namun kasus-kasus itu tidak pernah terselesaikan dan ditutup begitu saja. Setelah itu diwawancaranya bersama Pak Ola, Tyler memaparkan 4 tingkatan pertemuan dengan UFO. Pertama adalah melihat penampakan UFO, kedua menemukan bukti keberadaan UFO, ketiga berhubungan langsung dengan makhluk dari UFO tersebut, dan tahap keempat alias yang terakhir adalah mengalami penculikan. Entah apa yang dilakukan oleh alien itu dengan para korbannya. There since the 1960s, the FBI been drawn Earth the first kind. You see a UFO. You see, that one is when they abduct you. But the fourth kind, there's nothing more frightening than the fourth. It's happening to other people there. Tanggal 5 Oktober jam 3:30 pagi, tiba-tiba muncul seonggok objek piringan hitam besar tepat di atas rumah Abigail yang menarik sesuatu dari rumah ke dalam benda tersebut. Polisi yang menjaga pun sangat amat terkejut, namun anehnya kamera yang terpasang di mobil polisi gemeresek lur dan tidak bisa merekam peristiwa tersebut. Regu polisi pun langsung memenuhi TKP, namun tololnya Agus masih tidak percaya dengan penjelasan anak buahnya yang melihat UFO. Sementara itu Abigail sedang menangis histeris karena ternyata anaknya Ashley telah diculik cahaya putih dari langit yang menembus plafon rumahnya. Jelas Agus semakin geram mendengarnya dan memaksa Abigail untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Ashley sekarang. Bahkan anak laki-laki Abigail yaitu Ronnie juga tidak percaya dengan ibunya karena ketika dia tiba di kamar, ibunya sedang menangis dan Ashley sudah tidak ada. Agus pun terpaksa mengamankan Ronnie karena kondisi mental Abigail dianggap tidak stabil sejak kematian Will, dan Agus mengaku jika kepolisian sebenarnya sudah menemukan pelaku yang membunuh suami Abigail. They took my little girl up into the sky. August, they took my What is baby. she talking about? Someone kidnapped Ashley. Abby! Where is she? Guys, get in here. We're removing. No! Baby, no, no. Oh, my baby. Mirisnya sekarang Abigail hanya tinggal sendirian di rumah dan dilarang untuk pergi keluar. Akan tetapi di tanggal 6 Oktober kira-kira jam 7-an malam, Abigail yang tidak menyerah untuk mencari Ashley nekat ingin berkomunikasi langsung dengan alien dengan bantuan hipnoterapi dari Abel. Sedangkan Odusami juga datang untuk menerjemahkan bahasa Sumeria. Metode Abel adalah dia akan menghipnotis Abigail untuk mengulang peristiwa di tanggal 3 Oktober ketika dia merekam suara saat diculik alien. Ternyata bener lur, Abigail telah diculik jam 3:33 menit, yaitu waktu yang sama seperti insiden diculiknya Ashley serta kematian Will. Punggung Abigail juga dimasukkan sesuatu dan itulah kenapa ada luka mirip alergi yang tiba-tiba muncul di punggungnya. Namun selanjutnya Abigail berhasil berkomunikasi dengan alien dan memaksa agar anaknya Ashley segera dikembalikan sampai akhirnya. Abigail mengalami kejadian yang hampir sama seperti Scott, di mana tubuhnya terangkat seolah-olah kesurupan. Bangsa alien itu juga mengaku sebagai Tuhan dan mereka tidak akan mengembalikan Ashley. Ngerinya setelah itu alien pun datang menculik Abigail, Abel, dan juga Odusami entah kemana. Namun mereka dikembalikan ke rumah Abigail di malam yang sama. Lagi-lagi dari rekaman tersebut terdengar kata-kata Zimabu Eater persis seperti yang ditanyakan oleh Tommy. Where they took us, what they did to us, they abducted us that same night. But it can pretend to be
It was hopeless. Cannot be God. Setelah peristiwa tersebut, leher Abigail pun patah dan harus dirawat di rumah sakit. Abel datang menjenguknya, begitu juga dengan Agus yang ingin menjelaskan sesuatu sekaligus memberi beberapa pertanyaan. Agus sangat meminta maaf kepada Abigail, lalu dia pun menunjukkan foto pria dengan luka tembak di pelipis kirinya, berikut sebuah pistol. Ya, ternyata Will menembak endasnya sendiri dengan pistol yang ada di samping kasurnya. Tidak ada pisau yang ditemukan maupun seseorang yang menyusup seperti cerita Abigail, lur. Karena mirisnya cerita tentang Will yang tewas ditusuk dibuat-buat oleh pikiran Abigail sendiri karena dia belum bisa menerima kematian suaminya. Pantas aja si Agus menganggap mental Abigail nggak stabil sepeninggalan Will, ya kan, lur? Tapi mungkin saja Will bundir karena dipengaruhi oleh alien dan dia menembak endasnya sendiri daripada harus membunuh keluarganya. Setelah itu Agus pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Ashley. Namun jawaban Abigail masih sama, yaitu putrinya diculik oleh sesuatu dari luar angkasa dan tidak akan kembali. Yang tentu Agus susah untuk mempercayai Abigail. We used this gun. It was suicide. It was suicide. Abby, you can't blame yourself. Something that was going on. There was no intruder. With his pistol at the side of your bed. What happened to Ashley? Tell me, Abby. Took my daughter. I don't know what. Balik lagi ke wawancaranya Pak Ola yang bertanya bagaimana cara membuat penonton percaya semua cerita Tyler jika dari awal saja sebenarnya Tyler berhalusinasi tentang kematian suaminya. Lalu Tyler pun mengatakan bahwa semua rekaman video dan suara yang dia berikan sudah cukup menjadi bukti dari keseluruhan ceritanya. Naasnya hingga wawancara itu dibuat, yaitu tanggal 3 September 2002, Ashley masih dinyatakan hilang tanpa satupun petunjuk tentang keberadaannya. Abigail begitu sulit menjalani hari-harinya yang sebatang kara, namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Abigail yakin Ashley masih hidup dan sehat walafiat di suatu tempat di luar sana. It's broken. And Ashley still gone. The recordings were talking about normal. Then there's a chance here again. Let's stop there. Dr. Tyler. Pak Sutradara Ola dan Mbak Mila menjelaskan bahwa sejak tahun 1960 terdapat 2.000 kunjungan FBI ke Nome yang merupakan jumlah kunjungan FBI terbanyak pertama se-Alaska. Sedangkan di urutan kedua adalah kota Anchorage yaitu 353 kali kunjungan FBI. Lalu setelah insiden di film ini, Dr. Abel membuka praktek psikologi di Alaska. Dr. Odusami menjadi profesor di Univ bergengsi di Kanada. Lalu Agus pensiun 2 tahun setelah insiden tersebut dan sekarang tinggal di Alaska Utara. Sedangkan Ronnie yang sudah berumur 22 tahun masih menyalahkan sang ibu atas hilangnya Ashley. Sementara itu Abigail Tyler sudah dibebaskan dari tuduhan atas putrinya dan dipindahkan ke pesisir timur Amerika. Namun kondisi kesehatannya semakin memburuk karena Ashley juga belum ditemukan. Di lain sisi Abel, Odusami, dan Agus yang asli menolak untuk ikut serta dalam pembuatan film ini. There have been over 2,000 visits to Nome by the highest in Alaska. Film pun ditutup dengan kompilasi rekaman telepon yang diterima oleh Pusat Pelaporan UFO beserta menara kontrol lalu lintas udara, seperti supir truk yang melihat beberapa UFO terbang rendah, objek terbang dengan kecepatan jauh melebihi pesawat tercepat sekalipun, hingga seorang pengemudi yang mobilnya didekati oleh 9 UFO sekaligus. Quite a few of them that were kind of low, like flickering. I'm sure it had as many as one white light. My daughter is 7 years old. It's in the shape of a square. 2,000 knots, 75 miles. UFO sighting, real large craft.
Buyar, apakah film ini benar-benar dibuat berdasarkan kisah nyata? Tentu tidak, Lur. Karena semua rekaman tadi yang kelihatannya asli sebenarnya hanyalah fiksi belaka. Sedangkan faktanya adalah, menurut investigasi dari FBI, kasus orang hilang di Nomek adalah karena kecanduan khamer hingga mereka terjatuh dari tebing tinggi. Selain itu juga ada yang tewas hipotermia di jalan karena cuaca dingin yang sangat-sangat ekstrim di kota tersebut. Tapi Lur ya, tapi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian percaya alien benar-benar ada? Komen di bawah dan assalamualaikum.